Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Bupati Sragen. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai COVID-19 dan juga mengenai virus yang menyebabkan penyakit ini, yaitu virus corona. Jangan bosan dan tidak boleh bosan, karena saat ini virus ini harus kita hadapi bersama. Bagi masyarakat Kabupaten Sragen yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita harus tahu bahwa virus ini adalah virus yang baru. Yang pertama, kita belum tahu pasti sifat dari virus ini. Yang kedua, efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus ini akan kita hadapi terus. Yang ketiga, belum ada obat-obat yang pasti untuk bisa mengobati penyakit akibat virus corona ini. Yang keempat, belum ada vaksinnya. Informasi ini diberikan untuk membuat kewaspadaan bagi warga Kabupaten Sragen bahwa kita betul-betul harus serius dan bergotong royong menanggulangi virus ini. Jadi jangan takut, jangan panik, tapi tetap waspada. Secara umum, pada saat orang terkena virus atau masuk virus di dalam tubuhnya, dia akan mengalami demam. Kemudian dia akan mengalami letih, lesu, kemudian sedikit batuk, dan bisa saja ada nyeri tenggorokan bila virus itu langsung masuk ke saluran pernafasan. Bagaimana dengan virus corona ini? Ketika kita mengalami gejala-gejala ini, saya menghimbau untuk tidak panik. Bagi warga Kabupaten Sragen yang merasakan demam, kemudian nyeri tenggorokan, letih, lesu, dan juga pilek, mari kita di rumah saja perbaiki sistem imun tubuh kita. Karena penyakit ini adalah penyakit self-limited disease yang bisa sembuh sendiri sepanjang kita mempunyai sistem imun yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam sehari, makan makanan yang bergizi, lakukan aktivitas ringan di rumah, olahraga, itu yang penting. Virus ini bisa membahayakan bagi orang-orang dengan resiko tinggi. Siapa saja orang-orang yang punya resiko tinggi ini? Yang pertama adalah orang-orang ataupun orang tua kita yang usianya di atas 60 tahun dan pasti sudah mempunyai penyakit ikutan seperti penyakit jantung, liver, penyakit hati, disertai dengan darah tinggi, dan sebagainya. Jadi kalau kita anak-anak muda ini mempunyai sistem imun yang baik, kita bisa saja tidak merasakan gejala, atau hanya merasakan gejala yang paling ringan. Kalau itu mengenai orang-orang tua, tentu akan memperburuk keadaan karena sistem imunnya sangat rendah. Apa yang bisa kita lakukan bagi kita anak-anak muda ini? Mari ayo kita diam di rumah, jaga jarak, diam di rumah untuk meminimalisir kontak sehingga kita tidak menularkan ataupun menyebabkan orang lain terkena penyakit ini gara-gara kita. Bagi generasi muda, anak-anak muda ini bisa saja dia sudah membawa virus dalam tubuhnya tapi dia tidak terasa, tapi statusnya dia sudah bisa menularkan. Sehingga ayo kita diam di rumah saja. Maksudnya adalah kita turut membantu memutus mata rantai penyebaran ini. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ini adalah yang pertama, pastikan kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah kita memegang benda-benda yang dipakai untuk umum. Kemudian yang berikutnya, pastikan lingkungan kita bersih. Dan sekarang sudah ada disinfektan yang bisa digunakan untuk menyemprot lingkungan kita untuk mencegah menyebarnya ataupun virus ini berkembang dengan baik. Semprot lingkungan kita, lingkungan rumah tinggal kita, lingkungan RT, sarana ibadah, dan sebagainya. Kemudian pastikan kita tidak berada dalam sebuah kerumunan yang besar. Dan kalau toh misal kita harus bertemu dengan orang, pastikan kita tidak melakukan kontak itu. Misalnya saat ini lakukan saja bila bertemu dengan orang, salamnya adalah salam yang seperti ini. Tidak perlu berjabat tangan. Ini untuk menghindari kontak yang berlebihan.
Dan saya menghimbau kepada warga Kabupaten Sragen, ayo kita tanggung jawab yang sama. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak mungkin kita berhasil memerangi virus ini. Jadi tunda dulu yang ingin punya kerja, tunda dulu yang sudah ada rencana arisan, tunda dulu yang sudah ada rencana reuni untuk tidak berkumpul-kumpul terlebih dahulu. Tanggung jawab kita memerangi ini ada pada diri kita masing-masing. Diam di rumah, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kita bantu pemerintah serta tenaga medis yang jumlahnya sangat terbatas ini. Bagi yang mengalami gejala seperti batuk, flu, pilek, lakukan etika batuk yang benar. Misalnya dengan menutup dan gunakan masker agar tidak menulari yang lainnya. Juga bila mendapatkan gejala demam, batuk, kemudian nyeri tenggorokan, pastikan untuk memperbaiki kualitas imunitas tubuh dulu. Diam di rumah, perbaiki sistem imun, makan makanan yang bergizi, tidak langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Apabila sudah disertai dengan sesak nafas, pastikan kita juga harus ke rumah sakit, tapi juga perlu diperhatikan pakai maskernya, tidak menggunakan kendaraan umum, gunakan kendaraan pribadi. Rumah sakit kita di Sragen, Rumah Sakit Dr. Suhati dan Rumah Sakit Dr. Suratno, insya Allah sudah mempersiapkan tenaga medis yang handal dengan alat pelindung diri yang cukup. Yuk sama-sama kita lakukan ikhtiar untuk bisa memerangi virus ini, dan mari sama-sama kita juga harus tidak lupa berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Sragen dan Indonesia tentu saja. Terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang telah bekerja dan menjadi garda depan untuk penanggulangan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.